Haleluya Tuhan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, katakan ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Katakan kami bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Segenap hati kami bersyukur, lidah bibir kami memuji kebesaran nama-Mu Tuhan. Dimuliakan, diagungkan nama-Mu. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Ingat kebaikan-Nya, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari naikkan syukur-Mu. Ku bersyukur Bapa, katakan ku bersyukur Tuhan, bersyukur yes Lord Tuhan buat kasih setia-Nya, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Haleluya Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ya Lord Tuhan, biasa ada lembah kelam Tuhan yang kami lewati tanpa bersama-Mu. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan tiada lembah kelam Tuhan, tiada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu.
Bapa, katakanlah ku bersyukur Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa. Yes Lord, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Sekali lagi katakan ku bersyukur. Syukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukur kita dengan beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kita naikkan syukur melalui pujian dan penyembahan pada pagi hari ini. Kita bersuka cita karena Tuhan telah mengumpulkan kita di tempat ini. Haleluya. Kasih yang begitu besar bagi setiap kita. Yesus yang memberikan hidupnya mati di atas kayu salib, menebus setiap dosa kita. Mari naikkan syukurmu untuk kebaikannya, untuk karya penyaliban Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Katakan kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukurmu, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mari setiap kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kenakan badanmu, kita puji, kita muliakan nama Tuhan. Menarilah, menarilah bersama Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan,
yang Dia beri bagi setiap kita. Haleluya. Ada puji syukur, amin. Ada sorak-sorai, amin. Kita adalah umat-umat penebus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian, pujian bagimu. Haleluya. Kami bait-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Mari kita arahkan tujuan kita, berlari sampai tujuan, untuk mendapatkan mahkota, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Mari menari buat Tuhan kita. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan
Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu, kita sama-sama mau deklarasikan bahwa kita adalah umat-umat pemenang. Amin. Kita mau katakan saya umat pemenang sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Saya umat pemenang. Saya umat pemenang. Saya umat pemenang. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau cari wajah Tuhan. Kita mau temukan wajah yang penuh dengan kemuliaan, yang memberikan damai, sukacita, ketenangan bagi setiap jiwa kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ya Allahku, ku mencari wajah-Mu, jiwaku tenang, jiwaku haus, ku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering, tanah kering tiada berair, ku memandang padamu di tempat kudus ini. Penuh kekuatan, kemuliaan-Mu. Haleluya Yesus Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku memegahkan-Mu dan ku mau puji-Mu seumur hidup. Ku angkat tanganku demi nama-Mu yang kudus. Kaulah pertolonganku dan ku lekat padamu. Melekat Tuhan setiap jiwa kami kepadamu Tuhan, bahwa kami melekat Tuhan. Oh ya Allahku, ku mencari wajah-Mu. Mari temukan wajahnya, temukan Dia di setiap doa dan ucapan syukur-Mu. Haleluya Yesus. Seperti tanah kering tiada berair, ku memandang padamu di tempat kudus ini. Penuh dengan kekuatan, kemuliaan, penuh kekuatan, kemuliaan-Mu. Bapa kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku memegahkan-Mu dan ku mau puji-Mu
Tuhan kita. Tuhan, pujian ini memberikan kekuatan bagi jiwaku Tuhan. Pujian ini memberikan kekuatan pertolongan bagi jiwaku yang lemah Tuhan. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan, kasih setiamu besar Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan. Bapak Ibu, saya mau kesaksian sedikit. 3 hari yang lalu kondisi saya sedang tidak baik. Kondisi fisik. Saya sakit maksudnya saya merasakan tubuh saya semuanya kaku, berat gitu, berat sekali. 3 hari yang lalu ya, sampai dengan dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, sulit bagi saya untuk menggerakkan tubuh saya. Saya pikir, aduh Tuhan, saya mau melayani-Mu nih hari Minggu, gimana ya, gitu kan. Apalagi diketahui kita akan dukung juga doa buat Kak Eli. Partner saya WL hari ini juga sedang sakit dan tidak bisa melayani. Saya berdoa sama Tuhan, kemana lagi gitu, pertolongan saya hanya daripada Tuhan. Semalam saya sungguh-sungguh berdoa datang kepada Tuhan. Sehari sebelum, karena semalam saya masih merasakan tidak enak pada tubuh saya gitu. Saya memaksakan diri benar-benar untuk bangun, untuk tegak. Berat sekali di sini, berat sekali. Kemarin sempat tes kolesterol, karena kan saya kan takut ciri-ciri salah satu kolesterol tinggi gitu kan. Dan benar ternyata kolesterol saya sedang tinggi saat itu. Jadi saya benar-benar kaku banget, gak bisa menggerakkan, tangan saya kram. Saya selalu minta pijitin suami saya, tolong diremas-remas tangannya, karena saya merasa kram sekali, kaku gitu. Kemarin semalam tuh saya benar-benar berdoa datang kepada Tuhan, bersujud, berdoa, dan juga mengambil puasa. Seminggu lalu saya mengambil puasa penuh. Saya minta sama Tuhan, tiada yang mustahil Tuhan. Pagi ini, besok pagi saya mau melayani-Mu. Berikan kesembuhan, saya imani, saya percayai kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi, saya berdoa tuh sampai saya benar-benar tertidur di dalam doa saya. Karena saking lelahnya, capeknya saya tertidur di dalam doa saya. Ketika saya bangun, saya belum berasa apa-apa tuh. Masih sibuk dengan aktivitas mempersiapkan segala sesuatunya. Kemudian setengah jam setelah saya bangun, saya mandi. Biasanya sudah mulai muncul lagi ketika saya sudah 30 menit 1 jam beraktivitas di awal, muncul lagi. Puji Tuhan Bapak Ibu, sampai dengan hari ini, saat ini saya berdiri, saya tidak rasakan lagi sakit itu di dalam punggung saya. Saya tidak merasakan lagi pegal-pegal di tangan saya. Saya gak tahu Tuhan. Saya gak tahu, saya cuma berserah sama Tuhan. Saya minta pertolongan Tuhan. Dan saya juga berpikir, kenapa Tuhan tidak jawab kemarin? Kenapa Tuhan tidak jawab 2 hari lalu? Kenapa Tuhan menjawab hari ini? Tapi saya mau yakini bahwa Tuhan selalu Allah yang tepat pada waktunya, Bapak Ibu. Tepat pada waktunya. Dan saya tahu hari ini adalah tepat pada waktu di mana saya boleh melayani Tuhan. Dan saya diberikan kesembuhan, membawa kesaksian ini. Puji nama Tuhan. Setiap kita, mari kita yang datang dengan berbeban berat. Setiap kita yang datang dengan keluh kesah. Ingatlah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mari jiwa kita terus mencari, haus akan Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita angkat pujian ini, kita bangkit berdiri. Sebab kasih setia
kasih setia Tuhan. lebih dari Sesungguh Dia adalah lebih dari hidupmu. bibirku Memegahkanmu dan ku mau pujimu seumur hidup. Ku angkat tanganku demi namamu yang kudus. Kaulah pertolonganku dan ku lekat padamu. Sebab kasih setiamu. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Dari hidup bibirku Tuhan, bibirku memegahkanmu dan mulutku pujimu seumur hidup. Ku angkat tanganku demi namamu yang kudus. Kaulah pertolonganku dan ku lekat padamu. Mari sekali lagi katakan, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku memegahkanmu dan mulutku pujimu seumur hidup. Ku angkat tanganku demi namamu yang kudus. Kaulah pertolonganku dan ku lekat padamu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku memegahkanmu dan mulutku pujimu seumur hidup. Ku angkat tanganku demi namamu yang kudus. Kaulah pertolonganku dan ku lekat padamu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku memegahkanmu dan mulutku pujimu seumur hidup. Ku angkat tanganku demi namamu yang kudus. Kaulah pertolonganku dan ku lekat padamu. Dan ku lekat padamu. Dan ku lekat padamu. Mari beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Semua mata tertutup, kepala tertunduk. Kami datang sama Tuhan. Kami percaya setiap pujian akan mendatangkan kesembuhan.
Kami percaya ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Ketika kami memuji Tuhan, kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi. Healing come in this place. Spiritual healing, psikis healing, body healing. Kesembuhan jasmani, kesembuhan jiwani, kesembuhan rohani terjadi ketika kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan, mengalir urapan Tuhan. Setiap belenggu-belenggu dipatahkan setiap kali kami menyembah Tuhan, ketika kami memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan hatimu sama Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Mari jemaat Tuhan. Bibirku memegahkanmu dan mu tahu pujimu seumur hidup. Ku angkat tanganku demi namamu yang kudus. Kaulah pertolonganku dan ku lekat padamu. Mari sekali katakan dengan lembut. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku memegahkanmu dan ku mau pujimu seumur hidup. Ku angkat tanganku demi namamu yang kudus. Kaulah pertolonganku dan ku lekat padamu. Sekali lagi katakan. Sebab kasih. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. lebih dari hidup. Bibirku memegahkanmu dan ku tahu pujimu seumur hidup. Ku angkat tanganku demi namamu yang kudus. Kaulah pertolonganku dan ku lekat padamu. Mari beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya pujian dan penyembahan akan selalu membawa kepada kesembuhan. Setiap kami yang sakit disembuhkan. Setiap kami yang lemah dikuatkan. Setiap kami yang berkekurangan akan Tuhan beri kelimpahan. Yang datang dengan beban berat akan Tuhan beri kelegaan. Pagi hari ini kami mau serahkan Tuhan pembacaan firman ke dalam tangan Tuhan. Urapi setiap kami, tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera buat kita semua.
Saya berdoa, saya bersyukur setiap kita ada di tempat ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Pagi hari ini Bapak Ibu kita akan melanjutkan khotbah yang bertemakan What About Sin yang sudah kita bahas selama 2 minggu berturut-turut. Bagaimana dosa-dosa yang sangat obvious, dosa-dosa yang sangat jelas menjadi penghambat berkat Tuhan. Bahkan kita menemukan ada dosa-dosa yang membuka tudung Tuhan sehingga berkat Tuhan berubah menjadi kutuk. Tetapi kita percaya kalau kita datang dengan hati yang bertobat, maka Tuhan adalah Tuhan yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dan memulihkan kita umat-umatnya. Yang mengerti katakan amin. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan tema What About Sin ini. Mari kita mau baca di Yesaya pasal 59 ayat yang pertama sampai yang kedua. Bapak Ibu siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang siap katakan amin. Oke. Yesaya pasal 59 ayat yang pertama sampai yang kedua. Yesaya 59 ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sekali lagi Bapak Ibu, ayat yang kedua saya mau bacakan buat Bapak Ibu semua bahwa tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Hari ini kita mau sekali lagi diingatkan betapa pentingnya kekudusan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau kita ingin hidup dalam berkat Tuhan, kalau kita ingin menikmati janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita, maka tidak bisa tidak kita perlu bayar harga dalam kekudusan. Hidup suci bukanlah option atau pilihan. Hidup suci dan kudus adalah kewajiban sebagai orang percaya. Hidup kita tidak hanya dibenarkan dengan kasih karunia, tetapi kita perlu menjalankan dengan kekudusan. Tidak hanya justification, tetapi juga sanctification. Kita tidak hanya dibenarkan, tetapi kita juga disanctify, disucikan. Ketika Bapak Ibu mengerti pola pelajaran tabernakel, dalam awalnya memang ada mezbah korban persembahan. Simbol bagaimana Yesus mati buat setiap kita, menebus dosa-dosa kita. Tetapi kehidupan kekristenan tidak berhenti situ. Kita perlu masuk selangkah lebih dalam lagi. Ada yang namanya mezbah, ada bejana pembasuhan. Dan di bejana pembasuhan ini setiap orang yang ingin mempersembahkan korban masuk dalam ruang maha kudus perlu membersihkan tangannya sebagai simbol kesucian. Jadi pada pagi hari ini kita harus mengerti holiness is very important. Kekudusan sangat penting. Kita perlu menguasai diri kita sedemikian rupa supaya kita layak untuk diberkati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan hari ini kita akan belajar dosa yang sangat biasanya suka dianggap remeh. Small little sin. Tetapi
ternyata itu cukup mengganggu di hadapan Tuhan sehingga berkat kita terhalang. Kalau kemarin kita belajar 2 minggu bagaimana dosa yang terang-terangan, sekarang adalah dosa yang small little things. Bapak Ibu siap? Yang siap katakan amin. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Small little sin. Dosa yang kecil ternyata menjadi penghambat. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Amin. Dosa yang kecil yang sering kali kita abaikan tetapi menjadi penghambat berkat Tuhan adalah sungut-sungut. Sama-sama katakan sungut-sungut. Sungut-sungut atau gerutuan dikategorikan sebagai dosa mencobai Tuhan. Karena ayat yang ke-9 dikatakan janganlah kita mencobai Tuhan. Manifestasinya apa? Kita bersungut-sungut. Tahukah Bapak Ibu setiap gerutuan kita, setiap komplainan kita, setiap sungut-sungut kita itu mendukakan hati Tuhan. Kita mungkin melakukannya tanpa sadar, kita mungkin melakukannya sekilas lalu saja, tetapi sungut-sungut dan gerutuan kita ternyata menyakiti hati Tuhan. Kenapa hal ini menyakiti hati Tuhan Bapak Ibu? Karena Allah kita Allah yang baik. Ketika Allah yang baik merencanakan hal yang baik dalam kehidupan kita. Dan kita mencoba untuk protes dan sungut-sungut kepada Tuhan. Sebetulnya kita sedang mengatakan bahwa Tuhan tidak dapat dipercaya. Tuhan tidak layak dipercaya. Untuk apa? Untuk mengatur hidup kita. Karena kalau Tuhan layak dipercaya dan bisa mengatur hidup kita, kenapa hal buruk terjadi dalam kehidupan kita? Padahal kenyataannya seperti ini Bapak Ibu. Tidak semua hal buruk dalam kehidupan kita sebetulnya adalah maksud Tuhan untuk menyakiti kita. Karena Tuhan tidak pernah bermaksud menyakiti kita. Tuhan rindu untuk menguji hidup kita. Ada 2 hal yang berbeda antara menguji dengan menyakiti. Sebagai Bapa yang baik, dia tidak akan pernah menyakiti anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Tetapi Bapa yang baik punya tanggung jawab untuk melatih, membesarkan, mengajarkan anak-anaknya untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Berapa banyak yang mengerti katakan amin. Kita perlu membedakan mana ujian Tuhan dan mana pencobaan yang datang dari iblis. Kalau pencobaan itu datang dari iblis, kita harus menolak, kita harus menjauhinya. Tetapi kalau itu ujian, mari jangan responi dengan sungut-sungut. Tetapi kita semua harus belajar mengucap syukur. Sama-sama katakan mengucap syukur. Karena ada mukjizat dalam ucapan syukur. Amin. So pada pagi hari ini, setiap kita yang sedang mengalami ujian daripada Tuhan, mari belajar mengucap syukur Bapak Ibu. Mari belajar tidak menggerutu.
Mari belajar tidak bersungut-sungut. Jangan cobai Tuhan Allahmu. Jangan menyakiti hati Tuhan dengan sungut-sungutmu. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai yang ke-24. Bilangan pasal 14 ayat 22 sampai 24. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun. Namun telah apa Bapak Ibu? 10 kali apa? Mencobai aku. Tadi kita sudah dengar bahwa mencobai Tuhan sama dengan ketika kita menggerutu atau bersungut-sungut di hadapan Tuhan. 10 kali bersungut-sungut di hadapan Tuhan, mencobai Tuhan dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Amin. Bapak Ibu kalau perhatikan, nanti Bapak Ibu kalau baca kitab Taurat, benar-benar bangsa Israel itu 10 kali mencobai Tuhan. Alkitab mencatat ada 10 kali bangsa Israel itu bersungut-sungut Bapak Ibu. Yang menarik ternyata Allah menghitung exactly dengan tepat sungutan bangsa Israel loh Bapak Ibu. Alkitab mencatat bahwa 10 kali mereka mencobai aku. Dan ketika yang ke-10 Tuhan bilang enough is enough. Cukup, cukup. Bangsa ini tidak boleh masuk tanah Kanaan. Atau dalam arti apa sederhananya? Bangsa ini tidak bisa mendapatkan apa yang sudah aku janjikan dalam hidup mereka. Semua kita hari ini berpegang kepada janji Tuhan, amin. Semua kita hari ini punya pengharapan terhadap janji Tuhan. Tentu gereja ini juga punya pengharapan terhadap janji Tuhan. Tetapi satu hal yang menggagalkan janji Tuhan terjadi dalam kehidupan kita adalah ketika kita terus mengakumulasi sungut-sungut kita. Ketika kita terus-menerus menambahkan jumlah gerutuan kita. Ternyata itu bisa menggagalkan janji Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini sungut-sungut dan gerutuan is not small little sin anymore. Bukan dosa kecil lagi. Karena dosa ini bisa menggagalkan janji Tuhan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Perkataan kita ternyata bisa menentukan nasib kita. Amin. Ternyata perkataan kita, conversation kita sehari-hari bisa menentukan nasib kita. Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-30 sampai 31. Bilangan pasal 13 ayat 30 sampai 31. Ini adalah kata-kata Kaleb yang membuat Kaleb bisa masuk tanah Kanaan. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Katakan amin. Kita pasti akan mengalahkannya. Meskipun yang kita hadapi adalah raksasa-raksasa di tanah Kanaan. Meskipun yang kita hadapi kesannya lebih besar daripada kita. Tapi kita harus menjaga perkataan kita.
Karena lewat perkataan kita, kita bisa memasuki tanah Kanaan. Lewat perkataan kita, kita bisa mendapatkan janji Tuhan. Lewat perkataan kita, mengalahkan musuh-musuh kita. Pada pagi hari ini, jangan penuhi mulut kita dengan gurtuan dan sungut-sungut. Tetapi penuhi mulut kita dengan puji-pujian. Saya bersyukur Bapak Ibu ketika kita tadi menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita sedang mengakumulasi pujian, penyembahan, doa di perkataan kita. Saya percaya ketika kita memuji Tuhan, itu menyucikan perkataan kita dari setiap yang tidak baik. Amsal pasal 18 ayat yang ke-21 mengatakan seperti ini. Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan apa Bapak Ibu? Memakan buahnya. Sekali lagi saya mau bacakan buat Bapak Ibu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Life and death in the power of the tongue. Hidup dan mati dalam kuasa dari perkataan kita. Lidah kita. Hari ini engkau mau melihat kehidupan atau kematian dalam kehidupanmu. Ditentukan dari perkataanmu sendiri. Perkataan kita itu seperti bumerang. Apa yang kita katakan akan kembali atas hidup kita. Apa yang kita katakan akan kita tuai kembali. Perkataan kita seperti benih yang ditaburkan. Karena apa yang kita katakan akan kita tuai. Bila kita suka menggemakannya, kita akan memakan buahnya. Hari ini berapa banyak yang mau menerima hal-hal baik dari Tuhan? Angkat tangannya. Amin. Mulai perkatakan ucapan syukur. Mulai perkatakan hal-hal baik dalam hidup kita. Meski dalam kondisi yang tidak baik, kita harus tetap memperkatakan yang baik. Hari-hari ini saya sedang membaca satu buah buku yang sudah pernah saya baca dulu Bapak Ibu. Judulnya Faith dari Phil Fringle. Phil Fringle adalah pendeta senior pastor dari gereja Sitri. Sitri adalah gereja nomor 2 terbesar di Australia. Phil Fringle mengajarkan bahwa penting buat setiap kita menabur dalam perkataan kita. Dan hal yang menarik yang saya dapatkan dari buku ini, Phil Fringle mengatakan, jangan menabur pada saat engkau ingin menuai. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan baru menabur pada saat engkau ingin menuai. Karena kalau engkau pengen menuainya sekarang dan engkau baru tabur sekarang, itu gak akan tumbuh. Apa yang engkau tabur hari ini perlu waktu untuk itu bertumbuh. So pada pagi hari ini Bapak Ibu, walaupun keadaan kita hari ini sedang tidak baik-baik saja. Mari ucapkan hal-hal yang baik. Walaupun tidak secara instan mengubahkan kehidupan kita. Tetapi minimal bisa mengubahkan masa depan kita. Yang setuju katakan amin. Karena kalau kita tabur hari ini, pasti kita akan menuai di masa depan. Kalau kita memperkatakan yang baik hari ini, meskipun kondisi kita tidak baik. Tetapi pasti kalau kita menabur, maka di masa depan kita akan menuai hal yang baik. Yang mengerti katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Our confession determine our life. Perkataan kita menentukan hidup kita. Dan our conversation determine our fruit. Apa yang kita percakapkan setiap hari menentukan buah-buah yang akan kita nikmati. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya. So yang keempat,
Kemarin kita sudah belajar dosa pertama, dosa kedua, dosa ketiga. Yang keempat adalah sungut-sungut. Yang kelima, dosa apa yang bisa menghambat berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Matius pasal 25 ayat 26 sampai 28. Matius pasal 25 ayat 26 sampai 28. Bapak Ibu masih semangat mendengarkan firman Tuhan? Yang semangat katakan amin. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan apa Bapak Ibu? Malas. Kejahatan dan kemalasan ternyata disetarakan Bapak Ibu. Ternyata kemalasanmu meskipun tidak merugikan orang lain, di mata Tuhan adalah sebuah kejahatan. Ayatnya dilanjutkan seperti ini. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Lihat Bapak Ibu, ternyata kemalasan kita equal, sama dengan kejahatan di mata Tuhan. Saya suka bilang Bapak Ibu, orang yang tidak berpendidikan ada yang sukses. Orang yang cacat ada yang berhasil. Orang yang gak punya networking bisa diangkat oleh Tuhan. Tetapi orang yang malas tidak pernah didapati berhasil. Yang mengerti katakan amin. Kenapa Bapak Ibu? Karena kemalasan adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Ini dosa Bapak Ibu. Jadi ketika kita hari ini mendapati diri kita, kok mager ya, kok malas ya. Jangan-jangan dosa ini yang menghambat berkat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kenapa sih Tuhan tuh gak suka kalau kita malas? Kenapa sih Tuhan itu gak suka kalau kita itu gak bergerak? Jawabannya ada di Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Boleh dimunculkan ayatnya? Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, apa Bapak Ibu? Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tahukah Bapak Ibu bahwa Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28 adalah perintah Tuhan pertama buat manusia. Buat human being. Buat manusia. Tuhan bilang apa? Aku memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman, engkau harus beranak cucu, engkau harus bertambah banyak, engkau harus memenuhi bumi, engkau harus menaklukkan, dan engkau harus berkuasa. 5 hal ini perintah Tuhan buat Adam dan Hawa. Dan dapat dipastikan 5 hal ini tidak dapat terjadi kalau Adam dan Hawa mager Bapak Ibu. Ya, males gerak. Gak mungkin. Seseorang tidak akan bisa beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, menaklukkan dan berkuasa. Kalau seseorang itu gak mau bergerak. Pastor Phil Fingal mengatakan bahwa God move in your move. Tuhan itu bergerak dalam pergerakan kita. Yang mengerti katakan amin. Ketika kita bergerak, Tuhan ikut bergerak.
Di dalam pergerakan kita Tuhan bergerak. Tapi kalau kita mager, kita diam, kita gak berani mengambil langkah, kuasa Tuhan gak bisa bekerja dalam kehidupan kita. God move when we move. Tuhan bergerak ketika kita juga bergerak. Amin Bapak Ibu. Coba cek semua kisah mukjizat dalam Alkitab. Tidak ada yang pasif. Semua mukjizat dalam Alkitab terjadi ketika seseorang mengambil langkah dan ikut bergerak. Baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Saya ambil contoh. Ketika Musa membelah laut Teberau. Semua kita mengerti bahwa itu mukjizat. Amin. Tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Tetapi Musa perlu bergerak mengayunkan tongkatnya. Tanpa Musa bergerak, God cannot move. Before Moses move, God never move. Sebelum Musa bergerak, Allah gak bergerak. Allah menanti Musa untuk bergerak sebelum ia bergerak. Amin. So pada pagi hari ini kalau kita rindu Tuhan bergerak di tengah-tengah kita. Kita harus bergerak juga. Jangan mager, jangan malas bergerak. Teruslah bergerak. Yang setuju katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Terus bergerak. Beberapa waktu lalu saya selalu mengatakan seperti ini. Bergerak belum tentu menghasilkan sebuah kemajuan. Tetapi tidak bergerak sudah pasti tidak maju Bapak Ibu. Amin. Bergerak belum tentu selalu menghasilkan kemajuan. Tetapi tidak bergerak, tidak melakukan apa-apa. Sudah pasti tidak ada kemajuan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu. Jangan jadi hamba yang malas. Do something. Lakukan sesuatu. Karena kita gak pernah mengerti ketika kita mulai bergerak. Tuhan mulai membuka jalan buat setiap kita. Yang mau katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kejadian pasal yang kedua. Ayat yang ke-15. Ayat ini lebih jelas lagi Bapak Ibu. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Ayatnya mengatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa Bapak Ibu? Mengusahakan dan apa? Memelihara taman itu. Mengusahakan dan memelihara. Bapak Ibu kalau lihat tugas ini tugas ajaib Bapak Ibu. Ini adalah tugas pertama yang Tuhan berikan buat manusia. Buat kaum manusia. Ini tugas pertama. Tuhan gak suruh Adam berperang. Tuhan gak suruh Adam membangun rumah. Tuhan gak suruh Adam untuk bernyanyi, melayani Tuhan. Tidak. Tuhan suruh Adam untuk jadi seorang gardener. Penjaga kebun, penjaga taman, memastikan taman tetap terjaga kualitasnya dengan baik. Hari ini kalau kita melihat seorang tukang kebun Bapak Ibu, tukang taman, biasa ada pasukan orange yang merapikan taman, di jalan-jalan dan sebagainya Bapak Ibu. Kita melihat pekerjaan itu pekerjaan yang biasa ya Bapak Ibu ya. Yang gak terlalu menarik. Tetapi tahukah Bapak Ibu, ujian Tuhan pertama, privilege Tuhan buat manusia pertama kali, itu tugasnya untuk merapikan taman loh Bapak Ibu. Dan gak ada saya temukan orang yang sedang merapikan taman itu tidak bergerak. Mager atau malas-malasan. Orang yang membetulkan taman pasti butuh bergerak, perlu ngatur jarak tanam antara tanaman yang satu dengan taman yang lain. Kalau pohonnya sudah mulai carangnya kemana-mana dan berantakan, mulai dipotongin. Ketika cuaca berubah,
Lalu daun-daun mulai gugur, mulai disapuin. Lalu dilihat kalau sudah mulai kering, mulai disiramin. Semua hal yang Tuhan titipkan kepada Adam dan Hawa diperlukan kerajinan untuk melakukannya. Tuhan mau untuk Adam itu mengusahakan dan memelihara. Bahasa Inggrisnya bagus Bapak Ibu. Dikatakan dress it and keep it. Kata dress it artinya apa? Seperti dipakaikan baju, didandanin. Tolong taman ini didandanin. Dipakein baju, di cover. Supaya jauh lebih baik lagi. Pagi hari ini Bapak Ibu, kalau kita males-malesan, kalau kita nggak mau bergerak, Tuhan nggak bisa berkati kita. Yang mengerti katakan amin. Kita perlu bergerak Bapak Ibu. Orang yang malas biasanya adalah orang, sekali lagi ini Bapak Ibu, yang tidak setia dalam perkara-perkara kecil. Orang yang tidak setia biasanya adalah orang-orang yang meremehkan hal-hal kecil. Untung kecil, uang kecil, orang kecil, kendaraan kecil, rumah yang kecil, semua yang kecil. Ternyata sebetulnya sebuah ujian apakah kita cukup rajin, dapat dipercaya, setia atau tidak. Amin Bapak Ibu. Karena biasanya orang yang males begitu ngelihat sesuatu yang kecil, dia gak mau bergerak. Orang yang males itu hanya concern kalau yang wah saja, yang hebat aja, yang keren aja, baru mau gerak. Tapi kalau yang kecil-kecil, untung kecil, uang kecil, dia remehin. So pada pagi hari ini Bapak Ibu, mari jangan remehkan hal-hal yang kecil. Zakaria pasal 4 ayat yang ke-10. Zakaria pasal 4 ayat yang 10. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Kata sebab siapa memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil. Bahasa Inggrisnya seperti ini Bapak Ibu. Do not despise these small beginnings. For the Lord rejoice to see the work begin. To see the plumb line in the Zerubbabel hands. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan jangan remehkan small beginnings, permulaan yang kecil. Karena Tuhan bersuka cita untuk melihat sebuah pekerjaan itu dimulai. Bahasa Indonesia memang agak rancu Bapak Ibu. Tapi kalau boleh dimunculkan terjemahan King James Version atau terjemahan yang lain dikatakan bahwa do not despise these small beginnings. Hari ini kita mau belajar Bapak Ibu. Small is big in the future. Tuhan suka pakai hal-hal kecil di tangan kita. Tuhan selalu mulai dengan apa yang ada di tangan kita. Tuhan tidak mulai dengan apa yang tidak di tangan kita. Yang mengerti katakan amin. Mari beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya mau tutup khotbah saya dengan ini. Tuhan selalu mulai dengan tongkat Musa. 5 roti dan 2 ikan. Minyak yang sedikit pada janda Sarfat. Tuhan selalu mulai tidak pernah dengan hal-hal besar. Tuhan selalu mulai dari sebuah benih,
Dan ketika benih itu ditabur, benih ini bisa bertambah besar. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah beri kita langsung hal-hal besar. No, Tuhan selalu beri kita benih. Dan ketika hari ini engkau terima benih, engkau punya dua respon. Engkau melihat, oh ini kecil, buang aja. Oh ini kecil, gak ada artinya. Oh ini kecil, kantongin aja. Oh ini kecil, gak bisa buat apa-apa dari hal kecil ini. Atau engkau ketika engkau terima benih daripada Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku akan tabur ini, aku akan sirami ini, aku akan dandani ini. Dan satu hari benih ini akan bertumbuh besar. Dan ketika aku terima buahnya, aku terima berkat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Mari tutup Alkitab kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini juga kita akan melakukan perjamuan kudus Bapak Ibu. Kita mengerti bahwa dosa-dosa adalah penghambat dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kita mengaku dengan mulut kita, percaya dalam hati kita, mengakui dosa-dosa kita, maka Ia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Pagi hari ini Bapak Ibu, mari datang sama Tuhan. Mari percaya. Dalam setiap hal, dalam setiap persoalan kehidupan kita. Mari penuhi mulut kita dengan ucapan syukur. Mari penuhi mulut kita bukan dengan sungut-sungut, tetapi dengan apa yang baik. Sebab perkataan kita adalah benih. Perkataan kita adalah benih. Dan jangan pernah remehkan hal kecil dalam hidup kita. Tetapi kerjakan, jangan males, terus bergerak. Karena satu hari benih yang Tuhan berikan dalam hidup kita, ketika kita tabur, itu bisa bertumbuh, berbuah, dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita mau nyanyikan lagu yang tadi, sebab kasih setiamu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku memegahkanmu dan ku mau pujimu seumur hidup. Ku angkat tanganku demi namamu yang kudus. Kaulah pertolonganku dan ku lekat padamu. Sebab kasih setiamu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku memegahkanmu dan mulut pujimu seumur hidup. Ku angkat tanganku demi namamu yang kudus. Kaulah pertolonganku dan ku lekat padamu. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Ya Allah. Mari kita nyanyikan dari awal. Mari bantu. Ya Allahku, Amin. ku mencari wajah-Mu,
seperti tanah kering tiada berair, ku memandang padamu di tempat kudus ini, penuh kekuatan kemuliaan-Mu. Katakan dari awal, ya Allahku, ku mencari wajah-Mu. Yes, Lord. Jiwaku haus, ku rindu kepadamu. ku rindu kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, ku memandang wajah-Mu di tempat kudus ini, penuh kekuatan kemuliaan-Mu. Sebab Kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku memegahkan-Mu dan ku mau puji-Mu seumur hidupku. Angkat tanganku demi namamu yang kudus, Kaulah pertolonganku dan ku lapar, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku memegahkan-Mu dan ku mau puji-Mu. Amin, amin. Seumur hidupku angkat tanganku demi namamu yang kudus, Kaulah pertolonganku dan ku melekat, sebab kasih setia-Mu lebih
ya la bara la bashandara la bara la masingyara la bara la. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kalau sebentar kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan ini akan menyucikan kami dari dosa-dosa kami. Yes, Lord. Perjamuan ini akan membuat berkat semakin dekat dalam hidup Ya, kami. Tuhan. Ya. Ketika kami disucikan, dosa kami diampuni, maka tidak ada pemisah lagi antara kami dengan Engkau. Ya, Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau percaya, Ampuni Tuhan. kami disucikan, kami diampuni, Ampuni Tuhan. dan kami diberkati oleh Tuhan. Jasmani dan rohani kami diberkati. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Mari kita mau angkat roti ini lebih tinggi dari kepala. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Kami bersyukur sama Tuhan. Kami bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan dan setelah itu kita akan mengucapkan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus bersama? Tubuh Kristus adalah benar-benar makanan. Tubuh Kristus merupakan berkat bagi kita. Tubuh Kristus melepaskan kita dari belenggu-belenggu, ikatan-ikatan dan jerat dosa. Tubuh Kristus membebaskan kita dari kutuk-kutuk. Tubuh Kristus memberi perlindungan bagi kita. Tubuh Kristus mempersatukan dan mendamaikan kita dengan Kristus. Tubuh Kristus memberi kekuatan pada kita. Tubuh Kristus memberi keselamatan bagi kita. Tubuh Kristus membawa kita kepada kesempurnaan dan hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus bersama-sama? Darah Kristus adalah benar-benar minuman. Darah Kristus merupakan berkat bagi kita. Darah Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Darah Kristus memberi pengampunan dosa. Darah Kristus memberi pekerjaan iblis. Darah Kristus memberi perlindungan dan penjagaan bagi kita. Darah Kristus mempersatukan dan mendamaikan kita dengan Kristus. Darah Kristus memberi keselamatan bagi kita. Darah Kristus membawa kita kepada kesempurnaan dan hidup yang kekal. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bilurnya. Heran. Bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Bilurnya, amin. Bilurnya, sungguh heran.
Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. oleh Tuhan Yesus. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Bilurnya, bilurnya, Yes, Lord. bilurnya, Bilurnya, amin. bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Asal percaya, Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. bilurnya, 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 bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. asal percaya. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Asal percaya, Asal percaya saja, semua sakit hilanglah. Oleh Tuhan Yesus tertolong. asal percaya, Asal percaya saja, amin, semua sakit hilanglah. amin, amin. Oleh Tuhan Yesus tertolong. Mari beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur sama Tuhan karena Terima kami kasih, sudah Tuhan. ditolong, kami sudah Terima kasih, disembuhkan Tuhan. karena Yes. bilur-bilur darah Yesus. Setiap kami yang sakit pada pagi hari ini, Ya, Tuhan. kami berdoa disembuhkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakit kami, Setiap sakit diangkat, sakit Tuhan. pernafasan, Setiap sakit peredaran diangkat, Tuhan. darah, setiap sakit organ-organ diangkat, dalam tubuh kami, Ya. saraf, tulang, Tuhan otot, dan menolong, sebagainya. memberi kesembuhan. Imun, Amin. kami berdoa di Dalam dalam nama nama Yesus, Yesus, amin. Tuhan menyembuhkan. Yes. Sebab oleh bilur-bilur Yesus kami sudah sembuh. Ya. Kami memukul mundur setiap pekerjaan iblis, pekerjaan Yes. setan di dalam nama Dalam nama Yesus. Yesus. Kami percaya Tuhan kami lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus. kami lebih hebat dari Amin. apapun. Ya. Dan pagi hari ini kami mau menabur lewat perkataan kami. Bahwa kami sudah sembuh. Yes. Kami telah sudah disembuhkan, sembuh. Tuhan. Kami sudah Kami sembuh. disembuhkan, Kami Tuhan. sudah sembuh di Yes. dalam nama Thank you, Yesus. thank you, Mari Lord. katakan Thank you, dengan Lord. imanmu, aku sudah Aku diberkati. sembuh, Aku diberkati. Mari mulai menabur lewat perkataanmu pagi hari ini. Mari tabur apa yang kau ingin tuai. Mari berkatakan, aku diberkati, aku diberkati. Aku ditolong Tuhan, aku disembuhkan oleh Tuhan. Aku dilawat oleh Tuhan, aku diberkati, aku ditolong, aku dijagai. Aku diberkati, aku ditolong, aku dijagai oleh Tuhan. Aku diberkati, aku jadi kuat. Biar yang lemah berkata aku kuat. Biar yang lemah berkata aku mampu. Biar yang sakit berkata aku sudah sembuh. Biar yang sakit berkata aku sudah sehat di dalam nama Yesus.
Aku umur panjang, aku diberkati Tuhan. Aku dan seisi rumah tanggaku diberkati Tuhan. Aku dan seisi keluargaku akan menyaksikan kemuliaan Tuhan. Aku tidak akan mati tetapi hidup untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya apa yang kami tabur akan kami tuai. Kami percaya kami tidak akan berkekurangan. Karena kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kami seumur hidup kami. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Kami dicukupkan. Kami merasa sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita bersama-sama. Kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati kami. Semua yang disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagiku Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebagai tanda yang dapat dipercaya engkau akan membiarkan hidup ayahku, ibuku, sanak saudaraku laki-laki, sanak saudaraku perempuan, istri, suami, anakku dan semua orang-orang yang bersama-sama dengan aku. Dan berbahagialah mereka yang telah menjadi percaya sebab apa yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan dengarkan pengumuman. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Siapa yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Oke, baik. Yang pertama Bapak Ibu kami mengucapkan terima kasih bagi kehadiran Bapak Ibu semua, baik secara online maupun onsite. Tuhan memberkati kita semua. Yang pertama pengumuman Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa silakan memberikan persembahan di kotak belakang, ataupun secara online bisa silakan transfer ke rekening gereja. Kami gereja ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi bagi persembahan Bapak Ibu semua. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Amin. Yang berikutnya bagi para pelayan praise and worship dan juga usher yang melayani di minggu depan bisa silakan mempersiapkan diri. Dan yang terakhir Bapak Ibu pengumuman hari ini kami ingin mengundang bagi Bapak Ibu semua yang ingin hadir di doa Senin malam. Kami akan mengadakan doa di Senin malam seperti biasa jam 7:30 malam secara hybrid baik secara online via Google Meeting ataupun di gereja pukul 7:30 malam. Juga bagi Bapak Ibu semua yang memiliki pokok doa bisa silakan diinformasikan untuk kita sama-sama dukung doa bersama. Baik, sekian pengumuman gereja pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai. Sampai jumpa di minggu depan. God bless you.